Langkah kaki Arka menapak pelan di jalan becek menuju pasar. Jam baru menunjukkan pukul 4 pagi, tapi ia sudah mendorong gerobak kecil berisi karung beras, telur, dan beberapa kebutuhan pokok yang ia jual setiap hari. Cahaya lampu jalan yang remang membuat tubuhnya terlihat seperti bayangan yang berjuang melawan gelap. Arka bukanlah pria dengan kehidupan yang mewah. Ia lahir dari keluarga sederhana, tumbuh dengan kerja keras, dan terbiasa hidup apa adanya. Namun satu hal yang selalu ia genggam, kejujuran. Itu yang membuatnya tetap berdiri di tengah persaingan hidup yang berat. Di rumah kecil yang ia kontrak, istrinya, Nadia, masih terlelap. Sejak menikah 2 tahun lalu, kehidupan rumah tangga mereka tak pernah benar-benar berjalan mulus. Nadia bekerja sebagai staf di sebuah perusahaan swasta. Gajinya stabil, seragam kantoran rapi, dan setiap hari ia berangkat dengan penuh percaya diri. Awalnya, mereka saling melengkapi. Arka dengan kerja kerasnya di pasar, dan Nadia dengan pekerjaannya di kantor. Namun, seiring waktu, jurang di antara mereka semakin lebar. Ketika Arka pulang sore hari, tubuhnya basah oleh keringat, Nadia seringkali hanya melirik sekilas. "Kenapa sih kamu pulang selalu bau keringat gini?" "Aku jadi risih," ucap Nadia suatu sore sambil melepas blazer kantornya. Arka terdiam. Ia tahu dirinya memang tidak bisa sekeren pria kantoran dengan parfum mahal. Tapi bukankah semua itu ia lakukan demi rumah tangganya? "Maaf, Nat. Aku kan kerja di pasar, nggak bisa jaga penampilan kayak kamu. Tapi semua ini buat kita juga," jawabnya pelan. Nadia menghela napas panjang, lalu duduk di sofa. "Aku capek, Ark. Aku kerja pakai otak, kamu kerja pakai otot. Bedanya jauh. Kadang aku mikir, apa aku salah milih pasangan?" Kalimat itu menusuk hati Arka. Ia tersenyum getir, mencoba menahan luka. Obrolan tentang anak. Konflik semakin jelas ketika mereka membicarakan soal anak. "Nat, aku udah mikir, gimana kalau kita punya anak? Biar rumah ini lebih rame, biar ada yang kita rawat bareng," kata Arka suatu malam dengan penuh harapan. Namun Nadia menoleh dengan wajah masam. "Anak? Kamu pikir gampang punya anak? Hidup kita aja pas-pasan. Aku nggak mau punya anak kalau masih tinggal di kontrakan kayak gini. Aku nggak mau anakku nanti susah. Tapi Nat, rezeki anak itu udah ada yang ngatur. Aku yakin kalau kita ikhlas, Allah pasti kasih jalan." "Ah, itu cuma omong kosong. Kamu bisa ngomong gitu karena kamu nggak mikir jauh ke depan. Aku nggak mau hidupku terikat sama anak, apalagi sama kondisi kayak gini." "Maaf, aku belum mau." Arka terdiam. Kata-kata itu membuat hatinya semakin sesak. Baginya, anak adalah anugerah, tapi bagi Nadia, anak hanyalah beban. Hari demi hari, Nadia makin sering membandingkan Arka dengan rekan-rekan kantornya. "Kamu tahu si Bima, suaminya Dina? Dia kerja di bank, gajinya besar, tiap bulan bisa liburan. Aku iri lihat Dina, hidupnya nyaman. Coba kamu bisa kayak gitu," kata Nadia sambil menatap layar ponselnya, melihat foto liburan temannya di media sosial. Arka hanya bisa menghela napas. "Aku memang bukan orang kaya, Nat. Tapi aku janji, aku kerja keras buat bahagiain kamu. Aku nggak bisa janjiin dunia, tapi aku bisa janjiin kesetiaan." Nadia mendengus. Kesetiaan nggak bisa bikin kita beli rumah. Kesetiaan nggak bisa bikin kita naik mobil. Kamu terlalu naif, Ark. Hati Arka kembali tertusuk. Ia menunduk, menahan perih. Suatu malam, pertengkaran besar terjadi. "Aku capek, Ark. Aku nggak tahan terus-terusan hidup kayak gini. Kamu tahu nggak, setiap kali aku kumpul sama teman-teman kantor, aku malu cerita suamiku cuma pedagang pasar," bentak Nadia dengan mata berkaca-kaca. Arka terdiam lama. Ia mencoba menenangkan diri,
tapi dadanya bergemuruh. Kenapa kamu harus malu, Nat? Dagang itu halal. Aku nggak mencuri, aku nggak nipu orang. Semua yang aku kasih ke kamu hasil keringat halal. Tetap aja, kamu nggak punya masa depan. Aku butuh suami yang bisa ngajak aku maju, bukan yang bikin aku terjebak di sini. Hening menyelimuti ruangan. Arka menatap wajah istrinya, wanita yang dulu ia kira akan setia mendampinginya dalam susah dan senang. Kini, wanita itu terlihat asing, penuh kebencian. Dalam hati, Arka tahu, pondasi rumah tangganya mulai retak. Dan retakan itu semakin melebar, siap menghancurkan semuanya. Malam itu, setelah Nadia tidur dengan wajah membelakangi dirinya, Arka duduk di teras kontrakan. Hujan turun perlahan, menetes di tanah becek. Ya Allah, apa aku gagal jadi suami? Aku nggak pernah berhenti berusaha. Aku kerja siang malam. Tapi kenapa hatinya nggak pernah puas? Arka bergumam lirih. Air matanya jatuh, bercampur dengan tetesan hujan. Ia merasa seperti seorang pria yang berdiri di tengah badai, berusaha melindungi rumah yang perlahan runtuh, tapi tak mampu mencegahnya. Dalam hatinya, Arka masih berharap suatu hari Nadia berubah. Tapi entah kenapa, suara kecil di dalam dirinya berkata bahwa badai yang lebih besar sedang menunggu di depan. Pagi itu, Arka kembali mendorong gerobaknya menuju pasar. Matahari baru saja naik, dan udara masih sejuk. Namun, hatinya terasa berat. Kata-kata Nadia semalam masih terngiang di telinganya, menusuk seperti duri yang tak bisa ia cabut. Di pasar, ia tetap berusaha tersenyum ramah kepada pembeli. "Ayo Bu, telurnya masih segar, beras baru digiling, harganya murah," ujarnya berulang kali. Tapi di balik senyuman itu, ada hati yang rapuh. Teman sesama pedagang kadang menepuk pundaknya. "Semangat, Ark. Kamu rajin banget. Rezeki pasti ada," kata mereka. Arka hanya mengangguk, seolah menyembunyikan badai di dalam dirinya. Sesampainya di rumah sore hari, Arka mendapati Nadia duduk di ruang tamu sambil memainkan ponselnya. Wajahnya terlihat berbinar, berbeda dari biasanya. "Kamu kelihatan senang, Nat. Ada kabar baik?" tanya Arka dengan hati-hati. Nadia cepat-cepat menyimpan ponselnya. "Nggak ada apa-apa. Cuma chat sama teman kantor." Arka mencoba percaya, meski hatinya bertanya-tanya. Belakangan, Nadia memang lebih sering sibuk dengan ponselnya. Malam-malam ia tersenyum sendiri, sesekali mengetik panjang. Saat Arka mendekat, ia buru-buru mengunci layar. "Capek banget kerja, Ark. Aku tidur duluan, ya," katanya suatu malam, tanpa memberi kesempatan Arka mengajaknya bicara lebih jauh. Pertengkaran besar. Beberapa minggu kemudian, pertengkaran besar tak bisa lagi dihindari. "Aku serius, Ark. Aku nggak mau punya anak dengan kamu. Hidup kita aja gini, mau dikasih makan apa nanti anak kita?" bentak Nadia keras. Arka mencoba menahan sabar. "Tapi kenapa kamu selalu merendahkan aku, Nat? Apa salahnya punya suami yang berjuang dari bawah? Apa kamu lupa janji kita dulu, mau sama-sama susah senang?" "Janji? Semua orang bisa janji, Ark. Tapi realita nggak semudah itu. Aku nggak mau selamanya hidup miskin. Aku masih punya kesempatan untuk hidup lebih baik." Arka menatap lekat istrinya. Kata-kata itu seperti pengakuan samar. Dan benar saja, malam itu, saat Nadia mandi, ponselnya berdering di meja. Nama seorang pria muncul di layar. "Raka, kantor." Arka menelan ludah. Tangannya bergetar ketika ia melihat isi pesan yang masuk. "Aku kangen kamu. Semoga suamimu nggak bikin masalah malam ini. Besok kita ketemu, ya." Jantung Arka seakan berhenti berdetak. Dunia runtuh di hadapannya. Malam itu, setelah Nadia keluar dari kamar mandi,
Arka memberanikan diri. "Nat, siapa Raka itu?" tanyanya lirih. Nadia terdiam sejenak, lalu menghela napas. "Kamu buka-buka HP aku. Jawab aja, Nat. Siapa dia?" "Dia, teman kantor aku," jawabnya singkat. "Teman kantor atau lebih dari itu?" Suara Arka bergetar, matanya mulai memerah. Nadia menatapnya dengan dingin. "Ya, dia lebih dari itu. Aku udah capek sama kamu, Ark. Hidup sama kamu nggak ada masa depan. Aku bahagia kalau sama dia." Kata-kata itu menampar Arka lebih keras daripada pukulan apapun. Tubuhnya lemas, tapi ia tetap berusaha menahan air mata. "Jadi, semua pengorbananku nggak ada artinya buat kamu?" Suaranya serak. "Aku nggak minta kamu berkorban, Ark. Aku cuma minta hidup yang layak. Dan aku nggak bisa dapat itu dari kamu." Beberapa hari setelah pengakuan itu, Nadia benar-benar pergi. Ia mengemasi pakaiannya, memasukkannya ke dalam koper. Arka hanya bisa menatap dengan mata sembab. "Nat, tolong pikir lagi. Kita bisa mulai dari awal. Aku janji aku kerja lebih keras. Jangan pergi," pinta Arka dengan suara bergetar. Nadia berhenti sejenak, menatap wajah suaminya. Ada sedikit ragu di matanya, tapi cepat menghilang. "Maaf, Ark. Aku udah nggak cinta lagi. Aku mau hidup sama Raka. Dia bisa kasih aku semua yang aku mau." Tanpa menoleh lagi, Nadia melangkah keluar rumah. Pintu tertutup dengan suara keras, seolah menutup lembaran hidup Arka bersama wanita yang pernah ia cintai. Malam itu, Arka duduk sendiri di ruang tamu yang kini terasa kosong. Foto pernikahan mereka masih tergantung di dinding. Wajah Nadia tersenyum bahagia dalam balutan gaun putih, sementara Arka berdiri di sampingnya dengan mata berbinar penuh harapan. Kini, senyum itu hanyalah luka yang terus menganga. "Ya Allah, aku ikhlas. Kalau memang dia bukan untukku, ambillah dia dariku. Tapi jangan biarkan aku hancur sepenuhnya. Beri aku kekuatan," doa Arka lirih, air matanya tak terbendung. Hari-hari setelahnya berjalan lambat. Setiap kali ia ke pasar, orang-orang bertanya tentang istrinya. Arka hanya menjawab singkat, "Sudah pergi." Ia tak sanggup menceritakan semuanya. Di malam-malam sunyi, Arka sering kali termenung. Ia membayangkan jika saja Nadia mau bersabar, jika saja ia bisa lebih menghargai perjuangannya. Namun semua itu sudah terlambat. Yang tersisa hanyalah penyesalan dan luka pengkhianatan yang dalam. Sementara itu, Nadia menjalani hidup barunya dengan Raka. Ia merasa bebas, merasa menemukan surga yang ia idamkan. Raka membawanya ke restoran mewah, mengajaknya liburan, dan memberi perhatian yang tak pernah ia dapat dari Arka. Namun, roda kehidupan selalu berputar. Dan Nadia belum tahu bahwa di balik kebahagiaan semu itu, ada balasan yang sedang menantinya. Hari-hari berlalu, bulan demi bulan. Arka tetap berjualan di pasar dengan gerobak sederhananya. Meski hatinya hancur, ia berusaha tetap berdiri. Baginya, hidup harus terus berjalan, walau tanpa Nadia di sisinya. Pedagang lain sering memberi semangat. "Sabar, Ark. Allah pasti kasih ganti yang lebih baik," kata mereka. Arka hanya tersenyum samar, walau hatinya belum sepenuhnya bisa menerima kenyataan. Setiap malam, ia pulang ke rumah yang kini sepi. Tak ada suara tawa, tak ada pertengkaran, tak ada sosok yang menunggu. Hanya dinding dingin dan ranjang kosong yang jadi saksi. Di sudut rumah, foto pernikahan mereka masih terpajang. Kadang Arka menatapnya lama-lama, lalu menunduk. "Aku ikhlas, Nat. Semoga kamu bahagia dengan pilihanmu. Tapi hati ini tetap sakit," gumamnya lirih. Sementara itu, Nadia menikmati awal kehidupannya bersama Raka. Raka adalah pria mapan dengan posisi strategis di perusahaan.
ia mampu membawa Nadia ke dunia yang penuh gemerlap. Restoran mahal, liburan ke Bali, hingga belanja barang bermerek menjadi hal biasa. Nadia merasa dirinya naik kasta. Ini baru hidup, katanya pada sahabatnya, Lila, dengan senyum puas. Aku nggak perlu lagi hidup miskin bareng Arka. Sekarang aku bisa punya apa aja. Namun, kebahagiaan itu tidak bertahan lama. Raka mulai menyinggung soal anak. Nat, aku udah nggak muda lagi. Aku pengen punya anak dari kamu. Biar rumah tangga kita lengkap, ucap Raka suatu malam. Nadia tersenyum canggung. Iya, sayang. Aku juga pengen. Kita coba, ya. Hari-hari berlalu, bulan berganti. Tapi tanda-tanda kehamilan tak kunjung datang. Nadia mulai gelisah, apalagi Raka semakin sering menanyakan hal itu. Kenapa belum juga hamil, Nat? Aku khawatir ada apa-apa, kata Raka dengan wajah serius. Aku juga nggak tahu. Mungkin waktunya belum pas, jawab Nadia, berusaha menenangkan diri sendiri. Suatu hari, Nadia memberanikan diri memeriksakan diri ke dokter kandungan. Hasilnya membuatnya lemas. Dokter menatapnya dengan hati-hati. Ibu Nadia, saya harus jujur. Hasil pemeriksaan menunjukkan adanya masalah pada rahim Anda. Kondisi ini membuat kemungkinan untuk hamil sangat kecil, bahkan nyaris tidak mungkin. Nadia tertegun, matanya berkaca-kaca. Apa nggak ada cara lain, dok? Kita bisa coba terapi, tapi peluangnya sangat kecil. Saya sarankan ibu juga membicarakan hal ini dengan suami Anda. Keluar dari ruang dokter, Nadia menangis terseduh-seduh. Dunia yang dulu ia kira indah, tiba-tiba runtuh. Ketika Nadia memberitahu Raka tentang kondisinya, respon suaminya jauh dari yang ia harapkan. Apa? Kamu nggak bisa punya anak? Raka terperangah, wajahnya penuh kecewa. Aku bisa coba terapi, Rak. Kita masih punya harapan. Harapan apaan? Aku menikah sama kamu karena aku pengen punya keluarga, Nat. Kalau kamu nggak bisa kasih aku anak, buat apa aku sama kamu? Kata-kata itu menusuk Nadia dalam-dalam. Ia teringat ucapannya sendiri dulu pada Arka. Ia yang pernah meremehkan suaminya, kini diremehkan dengan alasan yang tak bisa ia ubah. Rak, jangan gitu. Aku sayang kamu, ucapnya sambil terisak. Tapi Raka mulai berubah. Ia lebih sering pulang larut, dingin, bahkan tak jarang menghindar tidur sekamar. Nadia merasa seperti orang asing di rumah sendiri. Sementara Nadia terpuruk, kehidupan Arka perlahan menemukan titik terang. Kerja kerasnya di pasar mulai membuahkan hasil. Pelanggannya semakin banyak karena ia selalu jujur dan ramah. Seorang pelanggan setia bahkan mengajak Arka memasok kebutuhan sembako dalam jumlah besar untuk sebuah warung makan. Ark, kamu orangnya amanah. Aku percaya sama kamu. Mulai bulan depan, aku pesan rutin, ya, kata pelanggan itu. Dari keuntungan itu, Arka bisa memperbesar usahanya. Ia membeli motor untuk mengangkut barang, lalu membuka toko kecil di rumah. Sedikit demi sedikit, kehidupannya membaik. Meski hatinya masih menyimpan luka, Arka merasa Allah sedang menunjukkan jalan baru untuknya. Ia semakin rajin sholat malam, memohon kekuatan agar bisa benar-benar melupakan masa lalu. Suatu sore, saat Arka baru saja menutup tokonya, ia mendengar kabar mengejutkan dari tetangga. Ark, kamu tahu Nadia? Katanya rumah tangganya lagi kacau. Suaminya ninggalin dia karena nggak bisa kasih anak, bisik seorang ibu di warung sebelah. Arka terdiam. Hatinya berdesir. Ia tak tahu harus merasa apa, senang, puas, atau justru iba. Nat, ternyata beginilah balasan takdir untukmu, gumamnya dalam hati. Namun, Arka tidak pernah berniat membalas dendam secara langsung. Baginya,
biarlah Tuhan yang memberi keadilan. Ia hanya perlu fokus pada hidupnya sendiri. Hari-hari Nadia kini penuh air mata. Raka semakin menjauh, hingga suatu hari benar-benar meninggalkannya. Aku nggak bisa terus sama kamu, Nat. Aku butuh keturunan. Lebih baik kita berpisah, kata Raka dingin, lalu meninggalkan rumah tanpa menoleh. Nadia jatuh terduduk, menangis sejadi-jadinya. Ia kehilangan segalanya, suami pertama yang setia, suami kedua yang ia kira sempurna, bahkan harga dirinya sendiri. Di dalam tangisnya, Nadia teringat wajah Arka. Lelaki sederhana yang dulu rela berpeluh di pasar demi menafkahinya. Lelaki yang ia hina, ia hianati, dan akhirnya ia tinggalkan. Kini, dialah yang ditinggalkan. Malam itu, hujan deras mengguyur kota. Nadia duduk sendiri di kamar kos sederhana yang kini ia tempati. Setelah ditinggalkan Raka, ia kehilangan rumah mewah, mobil, bahkan sebagian besar barang yang dulu membuatnya merasa naik kelas. Semua lenyap dalam sekejap. Hanya sebuah koper kecil berisi pakaian seadanya yang menemaninya. Dari seorang istri mapan, kini ia berubah menjadi wanita sendirian, tanpa tujuan, tanpa arah. Air matanya tak berhenti mengalir. Kenapa? Kenapa semua ini terjadi padaku? Bisiknya lirih. Namun jauh di lubuk hatinya, ia tahu jawabannya, karena kesalahannya sendiri. Setiap malam, Nadia teringat kembali ucapan-ucapannya pada Arka. Aku malu punya suami pedagang gerobak. Aku nggak mau punya anak dari laki-laki sepertimu. Kalimat itu bergema di kepalanya, seperti pisau yang berulang kali menusuk hatinya. Ia teringat bagaimana wajah Arka yang penuh kesabaran menanggapi segala hinaannya. Lelaki itu tak pernah membentaknya, tak pernah mengangkat tangan. Hanya diam, menahan luka, sambil tetap bekerja keras demi dirinya. Kini, ketika ia benar-benar kehilangan segalanya, bayangan Arka justru menjadi penyesalan paling besar. Beberapa hari kemudian, Nadia memberanikan diri mendatangi pasar tempat Arka dulu berjualan. Ia ingin melihat apakah lelaki itu masih di sana, sekadar memastikan bahwa ia baik-baik saja. Langkahnya gontai saat menyusuri gang pasar yang ramai. Suara tawar-menawar, aroma sayuran segar, dan keramaian khas pasar menyambutnya. Hatinya berdegup kencang. Hingga akhirnya, ia melihat sebuah toko kecil dengan papan kayu sederhana bertuliskan, "Toko Sembako Arka Jaya." Nadia terpaku. Lelaki itu kini tidak lagi mendorong gerobak di jalanan. Ia sudah punya toko sendiri, dengan pelanggan yang keluar masuk silih berganti. Dan di depan toko, Arka berdiri dengan senyum ramah, melayani pembeli satu persatu. Wajahnya tampak lebih tegar, matanya lebih tenang. Nadia merasakan dadanya sesak. Astaga, dia jauh lebih baik sekarang. Nadia menunggu sampai toko agak sepi sebelum memberanikan diri mendekat. "Ark," suaranya bergetar. Arka menoleh. Matanya sedikit melebar saat melihat sosok di hadapannya. Ada jeda panjang sebelum ia akhirnya berkata, "Nat?" Nadia menunduk, menahan tangis. "Iya, ini aku." Suasana mendadak hening. Arka berdiri diam, seperti menimbang harus berkata apa. Sementara Nadia merasa dirinya begitu kecil, begitu tak pantas berada di sana. "Aku cuma mau lihat kabar kamu," ucap Nadia lirih. Arka menatapnya sebentar, lalu mengangguk tipis. "Alhamdulillah, aku baik-baik saja." Jawaban singkat itu terasa seperti jurang lebar yang memisahkan mereka. Air mata Nadia tak terbendung. Ia menangis di hadapan Arka, sesuatu yang dulu tak pernah ia lakukan. "Ark, aku salah. Aku hilaf. Aku terlalu egois, terlalu sombong. Aku ninggalin kamu, merendahin kamu, sekarang aku kehilangan semuanya." Arka terdiam, menatap Nadia yang terseduh. Hatinya bergejolak. Ada bagian dari dirinya yang masih merasa sakit, namun ada pula rasa iba.
Nat, aku sudah ikhlas dengan semua yang terjadi. Yang lalu biarlah jadi pelajaran. Aku nggak pernah doain yang buruk buat kamu. Tapi aku nyakitin kamu terlalu dalam, Ark. Aku pengen kamu maafin aku, isak Nadia. Arka menarik napas panjang. Aku sudah maafin, Nat. Bukan karena aku kuat, tapi karena kalau aku nggak ikhlas, aku sendiri yang akan hancur. Tapi maaf, itu bukan berarti kita bisa kembali seperti dulu. Perkataan itu membuat Nadia tertegun. Nadia menatap Arka dengan mata penuh harap. Aku nggak minta lebih, Ark. Aku cuma pengen ada di samping kamu lagi. Aku janji aku nggak akan pernah ngulangin kesalahan itu. Arka menggeleng pelan. Nat, luka yang kamu tinggalkan terlalu dalam. Aku sudah belajar berdiri sendiri. Aku sudah menemukan jalanku. Dan aku nggak bisa lagi membangun sesuatu di atas puing-puing yang udah hancur. Tangis Nadia pecah. Tolong, kasih aku satu kesempatan lagi. Arka menatapnya lama, lalu menunduk. Kadang, kesempatan yang hilang gak bisa kembali, Nat. Kita cuma bisa belajar dari kesalahan itu, bukan mengulangnya. Hari itu, Nadia pulang dengan hati remuk. Arka memang sudah memaafkannya, tapi tidak bisa menerimanya kembali. Di kamar kos sempitnya, ia menangis semalaman. Untuk pertama kalinya, ia benar-benar merasakan arti kehilangan. Bukan hanya kehilangan suami, tapi juga kehilangan kesempatan, kehilangan keluarga yang seharusnya bisa ia jaga. Ya Allah, kenapa aku begitu bodoh? Bisiknya di sela tangis. Ia mulai sadar, balasan takdir bukan sekadar tidak bisa punya anak, atau ditinggalkan suami kedua. Balasan itu adalah penyesalan yang menghantui setiap harinya. Sementara itu, Arka semakin fokus membangun hidupnya. Toko sembakonya semakin maju, bahkan ia sudah mulai merintis usaha lain, catering kecil-kecilan bekerja sama dengan ibu-ibu sekitar. Ketabahannya membuat banyak orang kagum. Ark, kamu luar biasa. Dari pedagang kecil jadi punya usaha begini, kata tetangganya. Arka hanya tersenyum. Semua karena Allah, Bu. Kalau bukan karena Dia, mungkin saya sudah jatuh sejak lama. Meski bayangan Nadia sesekali masih hadir, Arka tak lagi membiarkan luka itu menguasainya. Ia tahu, hidup harus terus maju. Waktu terus berjalan. 3 tahun berlalu sejak pertemuan terakhir Nadia dan Arka di depan toko sembako itu. Arka semakin berkembang. Usahanya kini tak hanya satu toko, melainkan sudah membuka cabang di beberapa titik. Dengan kerja keras dan keuletannya, ia berhasil membuktikan bahwa pedagang kecil pun bisa naik kelas, asal tak kenal putus asa. Di sisi lain, Nadia semakin tenggelam dalam kesepian. Hidupnya berjalan seadanya, berpindah-pindah pekerjaan kecil dengan gaji pas-pasan. Setiap kali melihat pasangan muda membawa anak mereka, hatinya selalu bergetar. Ada rasa iri yang bercampur sesal, karena dulu ia sendiri yang menolak memiliki anak dengan Arka. Dan kini, setelah dokter memvonisnya tidak bisa hamil, kesempatan itu benar-benar lenyap. Suatu hari, takdir kembali mempertemukan mereka di tempat yang tak terduga, rumah sakit. Arka datang menjenguk salah satu karyawannya yang sedang sakit. Di lorong rumah sakit itu, ia melihat seorang perempuan duduk di kursi tunggu, wajahnya pucat, tubuhnya tampak kurus. Arka sempat tak mengenalinya, sampai perempuan itu menoleh. Dan benar, itu Nadia. Nat, panggil Arka pelan. Nadia terkejut. Matanya berkaca-kaca begitu melihat sosok yang dulu pernah ia sakiti, kini berdiri di hadapannya dengan wibawa yang berbeda. Ark, suaranya serak. Arka duduk di sampingnya. Kamu kenapa ada di sini? Sakit. Nadia tersenyum getir. Aku lagi periksa. Dokter bilang kondisiku makin parah. Rahimku rusak, dan aku nggak akan pernah bisa punya anak. Bahkan untuk sehat aja, aku harus berjuang keras.
Arka terdiam. Ada rasa iba yang menyeruak, meski hatinya tetap mengingat luka lama. Nadia menunduk, air matanya menetes satu persatu. Ark, aku tahu, ini semua balasan dari Allah. Aku dulu menolak punya anak denganmu. Aku hina kamu, aku tinggalkan kamu. Dan sekarang, lihatlah aku bahkan gak bisa punya keturunan, gak punya suami, gak punya apa-apa. Arka menarik napas dalam. Nak, jangan bilang begitu. Takdir itu milik Allah. Kita manusia gak bisa menebak jalannya. Tapi yang jelas, kita menuai apa yang kita tanam. Nadia menatap Arka dengan mata yang penuh penyesalan. Kamu benar. Dan aku sudah menanam kebencian, kesombongan, dan pengkhianatan. Jadi aku panen kesendirian. Suasana hening. Hanya suara langkah perawat yang sesekali terdengar di lorong. Setelah beberapa saat, Nadia berkata lirih, Ark, aku nggak minta kita kembali. Aku cuma ingin kamu tahu, aku masih mencintaimu. Bahkan sejak aku pergi, sebenarnya hatiku nggak pernah benar-benar lepas darimu. Aku terlalu bodoh untuk menyadarinya lebih cepat. Arka menunduk. Kata-kata itu menusuk hatinya. Ada bagian kecil dari dirinya yang dulu berharap Nadia akan berkata demikian. Tapi semua sudah terlambat. Nat, ucap Arka lembut, aku sudah maafkan kamu sejak lama. Tapi aku juga belajar, cinta nggak bisa dipaksakan untuk kembali hidup kalau akarnya sudah mati. Kita pernah punya cerita, dan cerita itu sudah selesai. Nadia menutup wajahnya, menangis sejadi-jadinya. Ia tahu, ini adalah jawaban yang tak bisa ia lawan. Tak lama setelah itu, Arka menikah dengan seorang perempuan sederhana bernama Sinta, seorang janda yang memiliki satu anak kecil. Pernikahan itu bukan hanya memberi Arka pasangan hidup, tapi juga amanah baru, menjadi ayah bagi anak yang bukan darah dagingnya. Dan Arka menjalani peran itu dengan penuh tanggung jawab dan kasih sayang. Kehidupannya kini terasa lebih tenang, lebih lengkap. Ia menyadari bahwa keluarga tidak selalu harus terbentuk dari awal bersama. Kadang, Allah menghadirkan kesempatan kedua dengan cara yang tak terduga. Sementara itu, Nadia menjalani hari-hari penuh kesendirian. Sesekali ia mendengar kabar tentang Arka dari tetangga atau kerabat lama. Arka sekarang sukses ya, Nat. Orangnya juga tambah bijak. Istrinya baik sekali, dan anaknya lucu banget. Setiap mendengar kabar itu, dada Nadia seperti diremas. Ada rasa bahagia karena Arka menemukan kebahagiaan, tapi juga rasa sakit karena dirinya bukan bagian dari itu. Malam-malamnya dipenuhi doa yang terlambat. Ya Allah, andai aku dulu bersabar, andai aku dulu menghargai suamiku, mungkin aku yang sedang mendampingi dia sekarang. Namun, doa itu hanya menjadi bisikan kosong, karena waktu tak pernah bisa diputar kembali. Beberapa tahun kemudian, kesehatan Nadia semakin menurun. Ia hidup seorang diri di sebuah kamar kontrakan kecil, hanya ditemani rasa sesal yang tak pernah hilang. Pada suatu malam, tetangga menemukannya pingsan. Ia dibawa ke rumah sakit, tapi nyawanya tak tertolong. Nadia pergi dalam kesepian, tanpa suami, tanpa anak, tanpa keluarga yang mendampingi. Ketika kabar itu sampai ke telinga Arka, lelaki itu terdiam lama. Dalam hatinya, ia berdoa, "Ya Allah, ampunilah dia. Terimalah taubatnya, lapangkan kuburnya, dan jauhkan dia dari siksa MU." Air mata menetes di sudut mata Arka. Meski luka lama tak pernah hilang sepenuhnya, ia tetap mendoakan kebaikan untuk wanita yang pernah menjadi bagian dari hidupnya. Dan di sanalah kisah ini berakhir, dengan satu pelajaran berharga, bahwa cinta, kesetiaan, dan penghargaan adalah fondasi rumah tangga. Tanpa itu, kebahagiaan hanya menjadi mimpi yang hancur bersama penyesalan.